sebentar. Sesaat lagi kita akan memulai seri workshop penelitian yang malam ini mengambil tema penelitian kualitatif, beberapa isu dan catatan penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak ada kendala satu apapun. Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati, PMU SFD Fund for Development, Bapak Jafar Amiruddin, kemudian Ketua Tim Beasiswa, Bapak Agung Premono PhD, rekan-rekan pengelola beasiswa SFD, rekan-rekan dosen selaku penerima beasiswa SFD yang kami hormati, dan tentu saja narasumber kita pada malam hari ini yang sudah hadir bersama-sama kita, Profesor Dr. Muhammad Adlin Sila, MA PhD. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami semua di dalam ruang Zoom kali ini. Bapak dan Ibu, malam hari ini kita akan memulai seri workshop penelitian. Ada serangkaian kegiatan yang kami gabung di dalam seri workshop penelitian ini, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai dengan satu topik yang sangat relevan, terutama untuk para dosen penerima beasiswa SFD, yaitu penelitian kualitatif, beberapa isu dan catatan, yang nanti materinya akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Adlin Sila, MA PhD. Sebelum memulai acara ini, saya sebagai MC akan menjelaskan beberapa hal. Rangkaian acara kita akan dimulai dengan sambutan pembukaan dari PMU Saudi Fund for Development, kemudian nanti akan disambung dengan paparan dari narasumber, Profesor Dr. Muhammad Adlin Sila, dan di dalam paparan ini akan dimoderatori oleh Ibu Eva Elianti PhD. Selanjutnya setelah paparan kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri nanti akan ditutup kembali secara resmi oleh Bapak Koordinator Beasiswa Bapak Agung Premono. Baiklah Bapak Ibu, tanpa membuang waktu untuk mengoptimalkan kegiatan kita, marilah sama-sama kita menapaki agenda pertama, yaitu sambutan pembukaan dari PMU SFD kepada Bapak Jafar Amiruddin STMT, disilakan. Terima kasih. Mohon maaf, terdengar suara saya? Pak Bambang, tes saya, terdengar suara saya, Pak Bambang Prasetyadi? Terdengar Pak. Terdengar ya, oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Adlin Sila, narasumber kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Pak Dr. Agung Premono dan anggota tim pengelola beasiswa pelatihan. Kemudian teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, para penerima beasiswa SFD UNC Project, maupun Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara seri workshop penelitian malam hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua diberikan kesehatan, bisa hadir di dalam acara seri workshop penelitian ini.
Tentu pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Al-Mukarram ini, Profesor Muhammad Adlin Silah, yang meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait dengan penelitian kualitatif. Sebelumnya perlu kami jelaskan sedikit, Prof. Adlin Silah, bahwa kami di UNJ ini sedang menjalankan satu proyek pembangunan kampus tahap kedua yang di dalamnya ada soft komponen berupa program beasiswa bagi para dosen yang ada di UNJ. Target kami selama proyek ada kurang lebih 60 dosen yang kita biayai. Dan alhamdulillah sejauh ini target itu hampir tercapai, dan bidang studi yang ada yang ditempuh oleh para dosen ini cukup variatif sesuai dengan spektrum keilmuan yang ada dan dikembangkan di Universitas Negeri Jakarta. Tentu seri workshop penelitian ini salah satu saja sesi yang nanti akan disambung dengan topik-topik penelitian yang lain yang memang kita maksudkan untuk mendukung keberhasilan studi para penerima beasiswa S3 ini. Dan kami tentu sangat berbahagia sekali Prof. Adlin Silah pada malam hari ini punya waktu untuk berbagi, dan kami semua ingin mengaji kepada Prof. Adlin Silah, begitu luar biasa. Seorang sosiolog dan antropolog yang tentunya kaya akan pengetahuan dan pengalaman yang bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang barangkali ada topik yang mirip atau pendekatan yang bisa diambil dari penjelasan-penjelasan Prof. Adlin Silah nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu kami di manajemen project berharap para penerima beasiswa S3 ini tidak ada kendala yang berarti di dalam menempuh studi, baik aspek akademik maupun non-akademik, dan tentu bila mana ada halangan atau kendala, kami di manajemen project akan sedia membantu dalam batas kemampuan dan kewenangan kami, dan salah satu upaya kami untuk bisa mengakselerasi keberhasilan studi ya tentu dengan berbagai forum seperti ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Agung dan teman-teman yang sudah berupaya untuk mengelola program beasiswa dan pelatihan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga bisa mengambil manfaat yang optimal dari kegiatan seri workshop penelitian malam ini. Tanpa berpanjang kalam, kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir dalam kegiatan malam ini. Kami mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang. Dan terakhir, salam dari Profesor Dr. Rosyono, Wakil Rektor 1 UNJ yang pada malam hari ini berhalangan hadir karena ada acara yang lain. Sekian dari saya selaku Project Manager untuk mengantar kegiatan pada malam hari ini. Semoga sukses dan membawa kemanfaatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jafar yang telah menyampaikan sambutan pembukaan sekaligus menjelaskan secara singkat SFD dan juga dosen yang di UNJ telah menerima beasiswa dari proyek ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, marilah kita menapaki agenda yang kedua, agenda inti yaitu paparan terkait dengan penelitian kualitatif, beberapa isu dan catatan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Adlin Silah, MA PhD, dan untuk memandu jalannya presentasi dan juga diskusi ini, kami mintakan dengan hormat kepada Ibu Eva Lelianti PhD
untuk menjadi moderator. Kami silahkan kepada Ibu Eva untuk memulai. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Firdaus PhD atas waktunya. Yang saya hormati, Bapak Jafar Aminuddin STMT selaku manajer proyek SFD. Yang saya juga hormati Bapak Dr. Dr. Eng Agung Premono, maafkan saya Pak, saya lupa baca Eng ya Pak, Agung Premono MT selaku ketua tim beasiswa SFD. Mohon maaf Pak Prof Adlin, ini kami suka bercanda, memang di sini ini tim asik, tim yang ini. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu tim beasiswa SFD dan juga Bapak Ibu dosen penerima beasiswa SFD. Jadi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Pada malam hari ini Bapak Ibu, yang tentunya kita semua insya Allah berbahagia, kita telah kedatangan tamu atau telah hadir di antara kita adalah narasumber yang sangat luar biasa, Profesor Dr. Muhammad Adlinsila MA PhD. Jadi beliau ini ada 2 gelar doktor yang beliau peroleh. Ini sebenarnya kali kedua kami, saya dengan Prof Adlin ini bertemu, pertama di FBS, ini berbicara tentang percepatan publikasi. Terus yang kedua adalah tentang bagaimana penelitian kualitatif. Ini Prof Adlin akan memaparkan tentang catatan dan juga isu-isu yang harus kita sama-sama cermati dan kita pelajari, terutama terkait dengan penelitian kualitatif. Nah, untuk itu izinkan saya, Bapak Ibu semua, untuk membacakan secara singkat CV beliau, biodata beliau, yang walaupun sebenarnya tidak singkat sama sekali, karena 6 halaman. Tapi Prof Adlin mohon izin saya menyingkatnya. Jadi Prof Adlinsila, beliau adalah saat ini adalah menjabat sebagai Kepala Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan, maaf ini kacamata saya kok tiba-tiba. Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenak. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya harus buka ini karena kalau nggak berembun. Ya. Lalu beliau ini tadi seperti yang telah disebutkan oleh Pak Firdaus, beliau memperoleh S1 beliau dari Bachelor Degree in Islamic Law Syariah from State Institute of Islamic Studies atau IAIN, now UIN, Alauddin Makassar, Indonesia. Lalu kemudian untuk S2 beliau mendapatkan graduate diploma dulu in Anthropology, the Faculty of Arts, Australian National University, ANU, itu tahun 1996 sampai 97. Lalu kemudian untuk Master of Arts in Asian Studies, the Faculty of Asian Studies, Australian National University. Lalu kemudian untuk Doctoral Degree in Sociology from University of Indonesia, Jakarta, ini tahun 2010. Kemudian tahun 2010 hingga 2014, beliau adalah PhD graduate at the Department of Anthropology School of Culture, History and Language College of Asia and Pacific, Australian National University. PhD certificate was obtained in July 2015. Lalu untuk beliau ini ternyata mendapatkan award dan fellowship yang luar biasa banyak. Ini saya menyebutkannya yang di atas saja ya Prof Adlin, ya mohon maaf. Itu adalah yang pertama adalah research grant dari ANU Indonesia Project dari Semeru Research Institute, itu tahun 2018 hingga 2019. Lalu kemudian mohon maaf ini saya membukanya. Lalu beliau itu untuk work experience selain sebagai Kalitbang, beliau juga adalah research professor at the Ministry of Religious Affairs Indonesia, dan juga beliau adalah dosen untuk at the Sociology Department, the Faculty of Political and Social Science, State Islamic University of Syarif Hidayatullah, Jakarta. Lalu kemudian untuk seminar sama conference participants saya akan lewati, Prof Adlin mohon izin karena banyak sekali. Jadi untuk publication langsung ya Prof Adlin ya.
Untuk publication saya akan sebutkan yang termutakhir terbarunya itu adalah untuk di tahun 2020 ini beliau menulis tentang revisiting NU and Muhammadiyah in Indonesia, the accommodation of Islamic reformism in Bima. Beliau tulis di Indonesian and the Malay World, volume 48, nomornya 142. Itu page-nya 1 sampai 19. Lalu kemudian untuk yang 2021 ini masih forthcoming. Misalnya ada beliau menulis tentang counter terrorism, civil society organization and peace building, the role of non-state actors of Muslim affiliated civil society organization in counter terrorism in Bima, Indonesia. Wah, memang beliau ini ahli sekali untuk kajian Bima. Lalu juga ada intertwining beauty and piety. Nah, ini kesukaan saya. Karena ada beauty and piety antara kesolehan dengan kecantikan. The use of cosmetic and halal lifestyle in urban Indonesia. Lalu untuk buku beliau ini ada book chapter yang beliau tulis yang tahun 2020 itu adalah Nurturing Religious Authority Among Tablighi Jamaat in Indonesia, Going Out from Courage and Becoming Preacher. Nah, ini terus terang saya nggak ngerti yang bahasa Arabnya, nanti mohon saya tolong diberikan pencerahan sedikit. Ini ditulisnya di Religious Authority in Indonesian Islam, Contestation, Pluralism, and New Actors. Ini ternyata dari ISEAS dari National University of Singapore. Lalu juga untuk tahun 2022 ini dari forthcoming book di Routledge, ini Heritage, Local Conservation and Identity, The Museum and Identity Formation in Bima, Inatsuko Kagawar and Riwanto Tirto Sudarmo di editors, Museum and Heritage in Asia. Sedangkan author books, buku beliau yang terakhir ini adalah Maudu, benar nggak saya bacanya, mudah-mudahan benar ya. A Way of Union with God. Wow. Australian National University Press 2015. Dan juga Being Muslim in Indonesia, Religiosity, Politics, and Cultural Diversity in Bima yang diterbitkan oleh Leiden University Press tahun 2021. Bisa nggak pakai dulu internet, nak? Ya, mohon maaf Prof. Adlin, ada yang bocor sedikit. Jadi tanpa berpanjang kata, so without further ado, I'm going to give the mic and the screen to you. Thank you. Nggak usah di-share dulu, nanti Prof. Adlin dulu dikasih kesempatan mungkin dia. Oh gitu. Ya. Prof. Adlin? Ada gangguan mungkin. Oh iya. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu hadir kembalinya Prof. Adlin, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Prof. Aduh, alhamdulillah nih. Silakan Mas Prof. Ya, minta maaf. Ya, koneksinya putus tadi. Baik, Prof. Ya. Apakah akan ditampilkan langsung, Mas Prof, PPT-nya? Mungkin dari sana aja ya. Siap dari kami. Takutnya jaringan putus dari sini. Baik, Mas Prof. Ya. Boleh dimulai? Silakan, Mas Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat meskipun melalui Zoom.
Saya pertama-tama akan menyampaikan rasa hormat saya kepada Pak Jafar Amiruddin yang tadi sudah memberikan pengantar dan menyebut saya Al-Mukarram. Ya, makanya saya pakai peci, Pak. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Mas Firdaus Wajdi, teman lama ya di Australia ketika menempuh program doktor. Kepada Mbak Eva yang beberapa hari yang lalu juga menjadi moderator ya untuk tema yang hampir sama pada Fakultas Bahasa ya, di mana waktu itu kebanyakan ibu-ibu ya yang hadir gitu. Alhamdulillah. Iya. Ya. Alhamdulillah. Fakultas saya penuh dengan yang cantik-cantik, Prof. Iya. Sekarang ganteng-ganteng. Mohon izin ikut pakai peci nih Mas Prof. Tabarakum. Ya, ini karena ada Ibu Eva ini, saya alhamdulillah ibarat penceramah ini saya akan menyampaikan materi yang berbeda ya dengan materi yang saya sampaikan di Fakultas Bahasa. Jadi kalau ibaratnya dapat amplop nanti dapatnya 2 nih, ya karena kebetulan materi. Ya, ini catatan-catatan yang saya kira saya cuplik ya dari beberapa PowerPoint dan dari beberapa ceramah ya dari masjid ke masjid dan baru saja selesai tadi dan langsung saya kirim ke Mas Wajdi. Mudah-mudahan ini sesuai dengan ekspektasi dan pesan sponsor ya tentang beberapa isu dan catatan penting yang patut kita perhatikan di dalam melakukan penelitian kualitatif. Nah, saya berprasangka baik aja bahwa Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti program studi doktor pada kesempatan ini itu umumnya memilih metodologi kualitatif ya dalam penelitiannya. Tapi meskipun begitu, kalau nanti ada yang ingin bertanya tentang metode kuantitatif, silahkan. Kebetulan ada sedikit ilmu lah tentang penelitian kuantitatif. Baik, mungkin di slide berikutnya ini maaf ini saya minta tolong nih ke panitia di pulau sana ya untuk memindahkan slide saya. Ya. Jadi pertama-tama saya akan fokus ke kualitatif. Jadi saya tidak akan membanding-bandingkan dulu dengan kuantitatif. Itu nanti mungkin di slide terakhir dan juga nanti di diskusi. Ya, jadi kualitatif ini memang lebih kepada kata-kata atau potongan kalimat. Ya, jadi kita lebih fokus pada narasi-narasi. Yang disampaikan oleh sumber informasi yaitu masyarakat. Ya, jadi dalam penelitian kualitatif itu yang kita gambarkan itu adalah situasi, ya, situasi, kondisi, kemudian interaksi, ya, antar manusia dengan manusia yang lain, ya bukan binatang dengan binatang yang lain ya, ini manusia gitu. Kemudian perilaku mereka, perilaku yang teramati, ya bukan yang terasakan gitu ya, tapi yang teramati. Karena tetap yang kita jadikan pusat amatan adalah yang bisa diukur, measurable, ya yang objektif gitu. Meskipun berdasar pada nilai-nilai yang tidak terlihat atau imateri, tapi harus ada wujud. Misalnya kebudayaan, ya, harus ada wujud budaya yang bisa kita amati. Ya, misalnya tentang mistisisme, apa simbol dari mistisisme? Kalau di masyarakat Jawa misalnya ada keris, ada kuburan atau makam, itu wujud dari budaya tentang mistisisme dalam masyarakat Jawa. Jadi bagaimana perilaku manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan misalnya pemeliharaan keris atau kegiatan-kegiatan ibadah ziarah misalnya ke makam-makam yang dikeramatkan seperti makam wali,
makam orang suci dan sebagainya. Nah, berikutnya yang kita tuliskan adalah nukilan, ya, nukilan atau kutipan langsung dari seseorang tentang pengalaman mereka. Ya, apa saja pengalaman yang terkait dengan kehidupan keagamaan atau yang terkait dengan kehidupan politik, sosial dan ekonomi dan sebagainya. Atau pikiran mereka, ya, world view, kosmologi, bagaimana mereka melihat dunia ini, ya, kemudian sikap dan keyakinannya. Jadi yang kita tuliskan adalah percakapan langsung yang kita kutip dari seseorang terkait yang tadi saya sebutkan, pengalaman, pikiran, sikap dan keyakinannya. Ya, jadi selain itu ada petikan-petikan dokumen. Jadi ada satu artikel itu dari teks ke konteks, ya, maaf sebentar. Ya, teks ke konteks. Jadi bagaimana teks itu ditulis dalam suasana politik tertentu, ya, dalam suasana sosial tertentu. Jadi from text to context. Nah, jadi perlu juga kita selain menukil, ya, ungkapan-ungkapan dari seseorang, kita juga perlu melakukan archival studies, ya, studi-studi tentang arsip-arsip yang terkait peristiwa yang kita teliti, ya, terkait situasi yang kita teliti. Atau ada surat-surat misalnya, ya, tokoh-tokoh tertentu yang kita wawancara itu mungkin punya surat-surat pribadi misalnya. Ya, saya misalnya meneliti Sultan Bima Sumbawa, ya, di NTB. Itu saya pelajari surat menyurat raja-raja Bima yang masih disimpan rapi oleh anak keturunan raja-raja ini. Itu saya pelajari juga untuk melakukan cross check atau triangulasi apa yang diungkapkan, apa yang saya nukil tadi dari pengalaman seseorang itu pernah tertulis enggak dalam sejarah masyarakat tersebut. Ya. Nah, saya misalnya melakukan studi filologi juga, ya. Filologi itu studi tentang manuskrip, ya, manuskrip kuno. Meskipun saya tidak fasih membaca, tapi saya menggunakan keterampilan dari filolog lokal. Jadi kebetulan yang menyimpan naskah itu adalah keturunan langsung dari Raja Bima. Ternyata dia juga adalah filolog. Ya. Dia juga adalah pembaca naskah-naskah kuno. Jadi saya kebetulan kemudian pengalaman saya dengan filolog ini saya tulis dalam sebuah artikel yang terbit di Jurnal Studi Islamika, ya, jurnal Scopus 1 yang dimiliki oleh Uin Sarif Hidayatullah, salah satu jurnal terbaik di Indonesia. Nah, di situ saya memberi judul historicizing Islam. Bagaimana Islam itu ditulis dalam sejarah melalui the agency of Siti Maryam, ya, jadi melalui pemaknaan yang dilakukan oleh Siti Maryam, pewaris dari surat menyurat tadi atau naskah-naskah kuno, atau kita sebut di Jawa itu naskah Jawi, ya, atau rekaman-rekaman lain gitu yang mungkin tersimpan rapi di masyarakat itu. Baik, berikutnya, Mas. Ya, jadi ada dua jenis sumber data, ada yang bersifat faktual, itu dari subjek yang kita teliti. Jadi subjeknya ini lebih mengetahui keadaan sebenarnya, dan peneliti berasumsi bahwa data yang diberikan oleh subjek adalah benar, ya, tidak mengada-ngada. Ya, kita tahu bahwa yang kita wawancara ini adalah sumber yang terpercaya.
Ya, orang-orang menyebut bahwa dialah orang yang bisa Anda tanyai. Nanti saya sebutkan istilah informan ya dalam penelitian kualitatif. Jadi sebelum kita betul-betul menyimpulkan bahwa dialah informan atau bahkan key informan, itu kita melakukan penelusuran ya, bertanya dari satu tetangga ke tetangga yang lain, siapa sih yang kira-kira paling tahu data ini misalnya. Ya, kemudian kita meyakini dan mempercayai bahwa dialah subjek yang benar. Kemudian ada yang bukan faktual. Jadi berita-berita rumor, gosip, hoax itu bukan sekarang aja, Mas Firdaus. Ya, itu dalam penelitian kualitatif itu selalu ada hoax, ada selalu rumor dan sebagainya. Ini juga perlu kita dengarkan ya. Jadi yang mengkategorikan ini hoax dan gosip atau rumor itu kan belakangan setelah kita tahu bahwa ini data yang betul-betul bukan faktual. Jadi setelah kita melakukan triangulasi atau cross check gitu dengan beberapa sumber. Jadi di awal kita nggak tahu mana sih yang faktual, mana sih yang non faktual. Karena kita outsider, maka yang paling tahu tentang kategori data ini adalah informan. Jadi kita hanging out aja, ya bergaul, bertanya, lebih banyak mendengar, mencatat dan sebagainya. Berikutnya. Nah, ini ada 4 macam sumber data. Ini mohon maaf ini kalau saya menggarami laut ini ya, mudah-mudahan ini sebagai ibaratnya kalau ceramah agama ini pengingat lah ya, tausiah lah gitu ya. Apalagi saya tahu nih Mas Wajdi ini disertasinya bagus banget ini di Ampun, Prof. Nggak, Prof, ini luar biasa nih, tema-tema yang selalu penting dan aktual. Ya kemarin tadi Bu Eva nggak mau nyebut ya satu buku yang kita terbitkan bareng ya di Singapura. Oh ya tadi ya yang penelitian saya tentang jamaah tabligh ya. Sudah, Prof. Ya. Oke. Baik. Oke. Ini ada 4 sumber data. Ini minimal ya. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita semua. Yang pertama adalah wawancara mendalam. Jadi mendalam ini artinya bukan perasaan ya. Tapi kita melakukan wawancara itu tidak sekali. Kita tidak mewawancarai orang itu sambil lalu. Ya, tapi kita mewawancarai seseorang itu berkali-kali sampai kemudian kita merasakan titik jenuh. Kita merasa cukup deh ini dengan jawaban ini. Terus kita kemudian membuat pertanyaan yang lain atau mencari informan yang lain mungkin untuk melakukan komparasi. Ya, jadi ini beda dengan ini saya membandingkan lagi nih. Ini beda dengan survei ya. Responden misalnya hanya merespon pertanyaan yang dibagikan ke mereka gitu. Bahkan kebanyakan tertutup kan pertanyaan itu. Nah, kalau wawancara mendalam itu kadang terstruktur, malah lebih banyak tidak terstruktur pertanyaan yang kita sampaikan. Terus kita tidak punya list ya yang kaku. Pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa jadi pertanyaan itu hanya sebagai guidance. Dan saran saya memang harus dihafalkan pertanyaan itu. Jadi jangan seperti menginterogasi seorang terpidana misalnya. Jadi mendalam ini menjadikan suasana itu lebih menyenangkan gitu. Kadang kita bertanya mulai dari nomor 10 ya, dari pertanyaan yang kita buat, kemudian berikutnya pertanyaan nomor 1 gitu. Kadang dari nomor 10 menjadi 10A, 10B, 10C. Jadi betul-betul mengalir. Nah, itulah wawancara mendalam. Sampai betul-betul jawaban yang kita terima itu asli, tidak dibuat-buat, tidak normatif dan sebagainya. Ya. Ini nanti saya jelaskan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah peristiwa yang diamati. Jadi terkadang ketika kami membimbing disertasi misalnya, yang banyak dimuat di dalam bab-bab yang dituliskan itu hanya kutipan-kutipan wawancara. Sementara hasil amatan
ya, hasil pengamatan terhadap peristiwa yang diteliti itu kurang dipresentasikan, kurang ditampilkan di dalam bab-bab pembahasan. Padahal ini yang jauh lebih penting. Ya, misalnya ketika kita meneliti ya ini kemarin perayaan Hari Maulid Nabi misalnya. Ya, isinya hanya wawancara dengan Kiai A, Kiai B, Ustadz A, Ustadz B gitu. Tapi penggambaran tentang perayaan Maulid itu sendiri itu tidak dituliskan. Nah, padahal ini sangat penting ya, karena dalam penelitian kualitatif itu kita mengajak pembaca itu get involved in the discussion. Ya, we are writing gitu. Jadi bagaimana audiens, pembaca itu merasa terlibat dalam peristiwa itu. Jadi perlu ada penggambaran dari peristiwa itu yang kita amati. Ya, bahkan foto itu penting untuk kita tampilkan. Ya, dengan caption yang jelas. Ini perayaan apa, orang-orang yang ada di dalam foto itu siapa saja, perannya apa, dan apa yang dilakukan, terus simbol-simbol dan warna itu maknanya apa. Itu harus dijelaskan. Karena picture means a lot, ya, means 1,000 of words. Jadi gambar itu penting. Karena itu bisa membantu kita untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi tanpa banyak berkata-kata. Ya. Nah, buku saya misalnya yang terbit di Leiden Juni kemarin, tadi lupa disebut oleh Ibu Eva ya, karena mungkin saking banyaknya yang mau dibaca ya tadi ya. Itu dari 60 foto yang saya usulkan, itu kemudian hanya 10 ya 9 foto yang yang dimasukkan. Ya, karena kata editornya cukup 9 foto ini aja bisa menggambarkan peristiwa yang Anda tulis gitu. Jadi kita harus selektif juga foto mana yang betul-betul mewakili peristiwa yang kita amati. Ya, ada key pictures juga kita harus putuskan yang mana. Yang kedua, ketika terbit menjadi buku itu juga costly. Ya, apalagi kalau fotonya itu berwarna. Nah, kalau dicetak dalam bentuk buku itu lebih mahal. Jadi ada alasan marketing juga kalau terlalu banyak foto gitu. Nah, kemudian sumber data dari tempat kejadian peristiwa. Jadi kita harus jelaskan kejadiannya kapan, di mana, jam berapa, siapa pelaku-pelakunya di dalam peristiwa itu. Jadi jangan hanya gambar terus tanpa informasi. Nah, itu sama kalau Mas Wajdi share ke saya foto tapi nggak jelasin ini foto siapa gitu. Ya, jadi atau meletakkan foto kemudian deskripsinya tuh di halaman sekian. Ya, jadi foto dan penjelasan dari peristiwa itu tuh harus saling berkelindan dalam satu halaman. Ya. Kemudian dokumen atau catatan tertulis. Jadi ini penting sekali. Jadi supaya menghindari yang tadinya berita ini atau sumber data ini tidak faktual, kita perlu menanyakan ada nggak dokumen, apakah itu yang arsip atau yang kekinian yang memang menjadi dasar dari peristiwa yang disampaikan atau peristiwa yang diceritakan oleh narasumber itu. Kalau misalnya dokumennya tuh ada di Belanda misalnya, ini ada satu foto misalnya saya tampilkan itu tahun 1953, itu saya mengirim email ke KITLV, ya, perpustakaan tertua di Leiden, Belanda, untuk meminta foto yang menggambarkan peristiwa ritual agama yang terjadi tahun 1953. Ya, kalau itu yang satu-satunya sumber ya mau tidak mau kita harus mengeluarkan kocek lah gitu untuk mendapatkan data itu. Atau mereka punya naskah itu tadi saya bilang manuskrip misalnya, itu kita harus telusuri. Ya. Baik, berikutnya. Nah,
Ini informan. Jadi kita menyebutnya informan, bukan responden. Karena kalau responden itu hanya merespon pertanyaan yang kita ajukan. Itu pun terkadang nuansanya framing ya, mengarahkan jawaban. Kalau kualitatif itu kita betul-betul rely on the person ya we are interviewing. Jadi kita betul-betul belajar, kita mendasarkan pengetahuan kita terhadap orang yang kita percaya tadi. Ya, jadi kita nggak boleh sok tahu gitu. Mentang-mentang kita orang Jawa, kita neliti tentang ritual Jawa, kemudian kita yang malah mengintimidasi ya narasumber gitu. Malah kita lebih tahu misalnya. Bahkan kalau kita dituduh misalnya kamu kok nggak tahu sih padahal kamu orang Jawa gitu, atau kamu orang Makassar dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Justru di situ kunci untuk mendapatkan informasi yang bagus gitu. Jadi selalu memposisikan informan kita itu sebagai sumber data yang utama. Ya, jangan lihat statusnya dulu, jangan lihat penampilannya, bahkan tukang ojek pun, ya, atau tukang becak pun, kalau kita tahu dia yang paling dirujuk oleh banyak orang tentang data tertentu, maka kita jadikan dia sebagai sumber data utama. Ya, who knows ya, setelah kita tahu dia tukang ojek. Ini ada pengalaman ya Mas Wajdi, ketika saya menemukan seorang tabib yang sangat populer di masyarakat Bima. Itu saya tahunya itu dari tukang di sana nyebutnya itu Ben-Hur ya, pedati, delman lah ya. Saya tanya di mana rumah Pak Kiai ini misalnya. Dia yang tahu rumahnya. Mas naik aja nanti saya antar ke rumah beliau gitu. Jadi jangan kita underestimate atau overlook seseorang, karena bisa jadi orang tersebut menjadi doorway atau guide untuk menemukan key informan. Ya. Baik, jadi informan ini adalah individu yang diharapkan dapat menjadi mitra peneliti. Ya, jadi itu tadi. Kalau saya malah menyebutnya dia sebagai guru, dia sebagai ya kiai gitu atau tokoh. Ya. Jadi lepaskan gelar kita, jabatan kita ya, jangan kita bawa ke lapangan. Kita humble, ketemu dengan semua informan, dan selalu memposisikan kita ini pembelajar, kita ini mau mendengar, ya. Kita jadikan mitra bahkan guru, ya nggak apa-apa, ya, karena kita memposisikan diri sebagai ingin mencari informasi yang sedalam-dalamnya gitu dari yang bersangkutan. Nah, jadi mereka ini bisa sebagai pelaku aktivitas, bisa sebagai pengamat, atau bisa sebagai orang yang secara langsung mengelola atau merencanakan peristiwa tersebut. Bisa ritual, bisa ritus-ritus atau tradisi-tradisi ya yang kita teliti misalnya, atau peristiwa politik dan sebagainya, atau kegiatan ekonomi, just name it gitu ya, sesuai dengan topik kita ya, atau bahkan orang yang menerima informasi secara tidak langsung. Nah, posisi mereka ini kan kita nggak tahu di awal, itu kita nggak tahu. Kita tahu setelah kita melakukan wawancara, oh orang ini ternyata dekat dengan peristiwa yang saya teliti, dia menjadi saksi langsung dari peristiwa yang saya teliti. Itu kan setelah kita wawancarai mereka. Nah, jadi ada istilah serendipity ya dalam kualitatif itu. Terjemahan sederhananya itu kita bersabar untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Nah, itu namanya serendipity. Jadi jangan terlalu buru-buru menyimpulkan. Kadang mungkin kita boring ya mendengarkan pemaparan atau informasi mereka. Kadang kita udah mau cut gitu, mau pergi gitu, tapi setelah 1 jam 2 jam ternyata informasi yang dia sampaikan itu yang betul-betul kita cari di awal. Jadi memang butuh kesabaran gitu ya. Saya yakin Bu Eva ini paling sabar orangnya, kelihatan dari orangnya. Kelihatan Bang. Ya. Alhamdulillah Mas Prof. Ya, sabar menanti.
Ya. Kalau Mas Wajdi ya saya kelihatannya nggak sabar nih orangnya. Ya, orangnya selalu butuh kepastian gitu. Waduh, waduh. Mas Bram ini ternyata bisa membaca ini. Ya, jadi ya saya ada cerita tuh 1-2 jam menunggu di terminal bis di Bima karena yang bersangkutan menjanjikan memberikan buku ya bahasa Bima tapi tulisan Arab. Mereka menyebutnya Bo. Ya, kalau di Jawa namanya naskah Jawi ya. Saya tuh 2 jam nunggu di terminal bis, janjinya jam 1, dia datang jam 4 sore gitu. Tapi apa yang terjadi? Saya dihadiahi buku 2 kitab yang isinya tuh tentang jampi-jampi, ya doa-doa jimat lah ya. Misalnya mau ya mau dapat promosi jabatan lah gitu, baca itu berapa kali gitu. Saya punya bukunya itu, Mas Wajdi. Kalau mau nanti saya bagikan. Ini harus private ini, harus private Ya, ini Mas kalau Bram. mau jadi dekan bisa tuh. Waduh. Ada doanya di situ. Dan karena kesabaran saya itu kemudian dibaiat menjadi muridnya. Ya, itu luar biasa, pengalaman spiritual yang luar biasa. Jadi memang perlu kesabaran, perlu menunggu gitu ya. Bahkan ketika ketemu itu kita dicuekin misalnya, ya nggak ditanya namanya dari mana gitu. Jadi ya luar biasa lah gitu. Ya jadi apalagi kita tahu ya kalau kita tahu dari awal bahwa orang ini yang paling Anda cari, itu jangan sia-siakan. Ya kesempatan untuk bertemu. Ketika ketemu jangan pulang sebelum Anda mendapatkan informasi yang Anda cari. Ya, ya itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian, nah ini cara memilih informan. Ini itu tadi yang saya bilang. Bisa jadi kita mulai dengan berkenalan dengan tukang ojek misalnya, atau tukang parkir, atau satpam misalnya. Nah, dan ini kemudian saya gambarkan dengan bola salju, ya snowballing. Jadi semakin ke sana, semakin menggelinding, semakin besar. Ya, dari tadinya kita ketemu tukang ojek, tadi saya ketemu dengan tukang delman, kemudian ketemu kiai, ya kiai besar yang menjadi tokoh di masyarakat itu. Ya itu saya cerita. Jadi cerita saya gimana ketemu ketemu pertama dengan tukang ojek, tukang delman, itu saya cerita. Sampai kemudian ketemu dengan Pak Kiai. Nah, itu kita ceritakan. Jadi ketika kita mendeskripsikan bab metodologi ya di disertasi misalnya atau di sebuah buku, itu tidak lagi cerita definisi tentang penelitian kualitatif. Ya, jadi harus berbeda dengan penggambaran metode yang kita tuliskan di proposal dengan penggambaran metode yang kita tuliskan di buku atau disertasi. Nah, apa yang harus kita sampaikan di buku atau disertasi adalah kita ketemu siapa, kenapa memilih informan ini bukan yang lain, apa status sosial dia, kenapa dia begitu penting atau ditokohkan oleh masyarakat, informasi apa yang dia ketahui dan menurut Anda itu paling inti dari penelitian Anda. Itu yang harus diceritakan di bab metodologi. Nah, saya masih sering ketemu ya disertasi yang isi bab metodologinya tuh masih sama persis dengan bab metodologi ketika dia mengajukan pertama kali proposal disertasinya. Sampai saya bilang, ini kamu neliti atau enggak nih? Atau kamu cuma googling aja gitu. Jadi di metodologi itu yang menentukan apakah Anda betul-betul mendapatkan data secara benar atau enggak. Jadi kalau kuantitatif itu kan dia hanya menjelaskan bahwa metode survei, samplingnya berapa, margin of error-nya berapa, signifikasinya berapa. Nah kalau kualitatif enggak. Ya, kualitatif itu adalah menceritakan bagaimana Anda bertemu dengan informan.
kunci. Dan tidak dibatasi berapa orang. Jadi bola salju ini bisa ukurannya 2 meter, bisa 1 kilo. Itu tergantung sejauh mana Anda menelusuri data itu sehingga ketemu dengan key informan. Ya. Kalau cukup 5 orang, itu saja 5 orang yang Anda gambarkan. Kalau harus 50 orang atau 1 desa, maka 1 desa itu yang harus Anda gambarkan. Nah, penelitian saya kemarin di BIMA itu setahun. Kemudian lanjut setahun lagi, ya 2 tahun ya. Itu saya gambarkan. Dalam 1 tahun itu saya bertemu dengan hampir seluruh warga kampung di BIMA itu. Ya, jadi kalau Anda mau melakukan validasi, mungkin Anda bisa tanya dari ujung kampung ke ujung kampung di bagian barat sampai ke bagian timur, itu kenal semua dengan saya. Nah, itu Anda kemudian bisa percaya bahwa saya betul-betul melakukan penelitian di daerah itu misalnya. Ya. Baik, berikutnya. Ya, ini. Jadi kita tidak boleh terlalu mengandalkan pembantu lapangan. Ya, sebagai peneliti kita harus langsung mendatangi sendiri tempat kejadian. Ya, karena sensibility itu penting. Bagaimana kita merasakan hal-hal yang tidak dinyatakan, tidak dikatakan oleh aktor-aktor peristiwa itu. Ya, itu bisa kita rasakan dengan hadir sendiri pada saat kejadian itu berlangsung. Misalnya perayaan Maulid Nabi misalnya. Anda tidak hanya bisa merelay kepada orang-orang yang pernah hadir di perayaan Maulid itu. Anda harus hadir dalam perayaan Maulid itu supaya Anda merasakan apa yang disampaikan misalnya dalam buku-buku sejarah tentang perayaan Maulid itu benar adanya atau tidak dengan Anda hadir langsung di dalam perayaan itu. Jadi ada namanya self representation, ya, untuk mengetahui kenyataan sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa itu. Nah, dengan melihat langsung lokasi kejadian dan perayaan itu diselenggarakan, kita kemudian tahu siapa tokoh-tokoh kunci di dalam peristiwa itu. Ya, siapa misalnya ustadznya, siapa kiainya, siapa pembaca barzanjinya, siapa yang memberi ceramah misalnya atau tausiah, siapa pesertanya, dari mana saja, untuk keperluan apa saja mereka ke sana. Itu kita tahu setelah kita hadir langsung di perayaan itu misalnya. Dan setelah itu kemudian kita bisa melanjutkan wawancara mendalam dengan orang-orang tadi. Nah, kemudian yang lain adalah kita bisa melakukan mapping lokasi kejadian dan lingkungannya secara tepat. Jadi di mana perayaan itu dilangsungkan, ya, apakah ada perubahan lokasi misalnya dengan perayaan-perayaan yang dilakukan sebelumnya, dan itu kita bisa gambarkan secara cermat dan akurat karena kita hadir langsung di lokasi penelitian. Dan kemudian kita bisa melakukan analisis informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian secara cermat. Ya, karena data kita data primer, ya, data primer ya, bukan data sekunder dari orang lain gitu. Nah, ini sama dengan buku saya yang terbit di Australian National University. Tadi juga Bu Eva lupa menyebutkan ya. Itu judulnya Maudu. Maudu itu bahasa Makassar, artinya Maulid Nabi di Makassar. Terbit 2015 di Australian National University. Nah, waktu perayaan Maulid itu saya tidak bisa ke Makassar untuk melakukan pengamatan langsung. Karena peristiwanya itu sudah lewat 1 tahun sebelumnya. Ya, sementara penelitian saya ketika diizinkan untuk melakukan penelitian itu Januari kalau nggak salah ya. Sementara perayaan Maulid kan berlangsung akhir tahun ya, seperti tahun sekarang ya. Nah, apa yang disampaikan oleh penguji saya waktu itu, karena saya jujur mengatakan di footnote bahwa saya tidak melakukan penelitian langsung, tidak melakukan pengamatan, tapi saya rely terhadap adik saya. Jadi adik saya yang saya minta ke sana untuk
melakukan pengamatan langsung. Terus komentarnya simpel saja, Anda harus melakukan pengamatan langsung, either tahun ini atau tahun depan. Jadi saya berangkat lagi tahun berikutnya, hanya untuk hadir dan merasakan bagaimana perayaan Maulid itu diselenggarakan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau meneliti hal yang sama, saya kira ini harus ditekankan ya. Ini heavy-nya dari sebuah pengamatan langsung dari sebuah peristiwa. Ya, berikutnya. Terus? Ya. Next. Ya, jadi dokumen ini adalah barang bukti. Jadi bisa jadi perayaan Maulid misalnya, ini saya kembali lagi ya ke perayaan yang saya tulis langsung ya. Bisa jadi perayaan Maulid ini pernah vakum beberapa tahun, ya, atau mungkin ada suasana politik di balik perayaan Maulid itu diselenggarakan. Jadi apa yang saya teliti misalnya di Bima juga perayaan Maulid dan dirangkaikan dengan masuknya Islam di daerah itu pernah vakum selama 10 tahun, ya, ketika era reformasi. Jadi waktu itu yang menjadi sponsor dari perayaan Maulid itu adalah bupati yang kebetulan adalah kader Golkar. Jadi ketika 98 pemerintah Orde Baru jatuh, Golkar kemudian tidak terlalu memiliki power lagi di beberapa daerah, praktis perayaan Maulid itu kemudian berhenti, vakum. Nah, dokumen tentang tidak dirayakannya perayaan Maulid itu ada. Itu yang kemudian menjadi sumber data penting. Kenapa kemudian ketika saya kembali ke Bima tahun 2011, itu kemudian dibangkitkan kembali perayaan Maulid itu. 2 tahun setelah saya ke Bima. Nah, saya kemudian dapat informasi dari pemerintah daerah bahwa perayaan Maulid ini baru dibangkitkan kembali beberapa tahun kemudian. Jadi dokumen resmi itu penting. Jadi bisa tertulis, bisa foto-foto yang terkait dengan peristiwa yang kita teliti di masa lalu. Nah, saya juga kemudian meng-email KITLV karena arsip-arsip di Badan Arsip Nasional itu sangat kaya ya dengan semua peristiwa yang terjadi di beberapa daerah. Itu saya peroleh ternyata memang perayaan Maulid ini sudah berlangsung bahkan sebelum kemerdekaan. Buktinya ada foto tentang peristiwa perayaan Maulid itu. Baik. Berikutnya saya skip aja nih. Ya. Jadi ada lembaga-lembaga atau lembaga arsip yang menyimpan informasi yang kita cari. Nah, penentuan jumlah informasi. Saya kira tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ini lebih bersifat selektif dan ini yang menentukan adalah kita sendiri sebagai peneliti. Ya. Dan juga terletak pada teori yang kita gunakan. Kalau kerangka teori misalnya yang kita ingin pakai adalah kontestasi antar golongan keagamaan di masyarakat itu, maka kita harus cari teori yang mendasari itu, ya. Kemudian kita harus menelusuri siapa tokoh-tokoh aliran keagamaan di masyarakat itu, misalnya dari NU siapa, dari Muhammadiyah siapa, dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Kemudian ada juga keingintahuan pribadi. Ya, jadi nggak apa-apa kita punya imajinasi, kemudian memilih informan yang kira-kira bisa menjawab keingintahuan pribadi kita tadi. Kemudian karakteristik empiris yang dihadapi. Jadi sangat cair ya. Jadi kita menentukan di lapangan apa yang kita alami hari itu dan kita ingin tahu jawabannya apa. Nah, kemudian kita mencari informasi siapa kira-kira yang bisa memberikan informasi tentang pengalaman empiris yang kita hadapi di lapangan. Jadi data yang kita cari itu memang tergantung data apa yang kita perlukan. Ya. Makanya penelitian kualitatif itu kadang
kebanjiran data, Mas Wajdi, ya. Ibaratnya kalau kita ke pasar ya, kita punya grocery list 10 misalnya belanjaan yang kita ingin beli, tapi ketika kita di lapangan itu bisa nambah, itu bisa menjadi 20 daftar belanja dan sebagainya. Bahkan tidak terbatas. Karena pengalaman kita sehari-hari di lapangan itu karena kita memposisikan diri sebagai pembelajar, maka kita ingin tahu semuanya. Ya, kita merasakan hal-hal yang baru semua. Sehingga kemudian kita ingin tahu apa sih ini, apa maknanya, simbol-simbol ini misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak ada misalnya penentuan saya harus mewawancarai 100 orang misalnya, tidak ada. Atau harus 1000 misalnya supaya representatif, nggak ada, karena ini berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi jumlah informan itu tergantung itu tadi, keingintahuan pribadi, terus ada pengalaman empiris di lapangan yang kita menjadi penasaran dibuatnya gitu. Ya. Jadi kalau penelitian kualitatif itu selalu penasaran di lapangan. Ya. Oke, jadi kita sebutnya itu internal sampling. Ya. Sampel yang diambil untuk mewakili informasi yang kita inginkan. Jadi kalau informasi tentang misalnya sejarah lahirnya perayaan Maulid misalnya, itu saya kira bukan hanya 1 orang, ya, bisa lebih. Jadi tergantung peristiwa yang kita teliti. Oke, berikutnya. Oke, sebelumnya ada interaktif, ada non interaktif. Jadi wawancara itu memang ada yang sifatnya interaktif, ada yang non interaktif. Jadi kita juga bisa misalnya melakukan kuesioner kecil-kecilan, ya. Kita juga bisa menganalisis arsip atau dokumen, atau kita juga bisa melakukan observasi tapi tidak terlibat. Ya, tapi ada juga yang saya kira ini menjadi fokus dari penelitian kualitatif. Kita harus interaktif, ya. Kita harus melakukan wawancara mendalam dan usahakan itu interaktif. Jangan kita mendominasi wawancara. Bahkan tadi saya sebutkan kita harus lebih banyak mendengar. Ya, kita jangan buru-buru loncat ke pertanyaan berikutnya kalau pertanyaan yang pertama mungkin masih menimbulkan kejanggalan-kejanggalan atau ada gap-gap atau ada kekosongan-kekosongan misalnya. Atau informan itu misalnya lebih asik menjawab pertanyaan pertama misalnya daripada pertanyaan kedua. Atau pertanyaan kedua mungkin menurut informan itu sensitif misalnya. Tidak dijawab misalnya. Itu jangan kita paksakan untuk mengejar ya supaya informan menjawab misalnya pertanyaan itu. Jadi kalau dia lebih senang menjawab 1 jam, 2 jam ya pertanyaan pertama, Anda fokus ke situ aja. Jadi usahakan suasana interaktif itu terbangun ya di antara kita dengan informan. Ya. Nah, ada observasi tak terlibat. Ini menarik karena ada banyak tabu dan pemali yang diyakini di masyarakat kita, yang tidak mungkin kita semuanya bisa terlibat di dalamnya. Misalnya saya meneliti ritus siklus hidup ya, mulai dari khitan, ada khitan laki-laki dan ada khitan perempuan sampai kemudian dia beranjak dewasa. Nah, ketika khitan perempuan, saya nggak mungkin melakukan pengamatan ya. Kebetulan waktu itu saya mengajak istri dan anak-anak saya ke tempat penelitian. Jadi ketika ada undangan sunatan atau khitan perempuan, itu istri yang masuk ya ke ruang tamu dan anak-anak saya yang perempuan, sementara bapak-bapak laki-laki duduk di luar gitu. Tapi data yang diperoleh istri saya dan anak-anak saya itu kemudian saya jadikan sebagai informasi. Itu boleh, meskipun secara etika memang tidak bisa kita rencanakan anak istri itu menjadi pembantu lapangan ya, tapi
ini penelitian yang tidak secara langsung kemudian data seperti itu kita temukan gitu. Setelah itu kemudian saya dapat informasi siapa dukun khitan perempuan misalnya yang ada di dalam rumah itu. Nah setelah itu saya melakukan wawancara, untuk merecalling bagaimana ritual khitan perempuan itu dilaksanakan. Apa makna dari simbol-simbol yang digunakan. Kemudian ada pakaian yang dipakaikan 7 lapis ya kepada anak perempuan yang ternyata itu terkait dengan martabat 7. Ya, sebuah konsep di dalam ilmu tasawuf. Ya, tahapan-tahapan untuk menjadi manusia sempurna atau insan kamil. Nah, itu saya peroleh setelah melakukan wawancara pasca ritual khitan perempuan. Ya, baik, berikutnya. Ini nggak ada kopi ya, Mas Wajid ya? Kalau Bapak Ibu mungkin mau ngambil kopi, kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing, silakan. Ada Mas Prof, tapi di sini nanti ini harus di-reschedule ini ngopi-ngopinya. Iya, ini saya ringkas saja tadi. Jadi wawancara mendalam itu adalah wawancara yang tidak terstruktur. Seperti yang tadi saya sampaikan, jangan sama sekali membawa daftar pertanyaan. Jadi usahakan suasana wawancara itu santai mungkin, senyaman mungkin bagi informan. Jadi kalau perlu daftar pertanyaan itu dihafalkan dan lakukan paraphrase, mengkalimatkan sendiri dengan cara yang sangat sederhana. Yang penting substansi dari setiap pertanyaan itu kita tahu, kita hafal. Dan tidak mesti pertanyaan 1, 2, 3 tuh secara berurutan kita tanyakan. Bisa jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bisa jadi kita mulai dari pertanyaan nomor 5. Biasanya pertanyaan pertama itu kan nama siapa, Bapak sudah berkeluarga atau belum, punya anak berapa, posisi Bapak di sini berapa. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kan sangat personal ya. Nah, banyak sekali mungkin di masyarakat kita yang kalau belum kenal orangnya itu agak tabu kalau bertanya hal-hal yang personal. Apalagi kalau tanya apakah Bapak sudah menikah misalnya atau Ibu sudah menikah misalnya. Atau Bapak sudah punya anak padahal dia nggak punya anak misalnya. Itu kan sensitif ya. Jadi mending bertanya hal-hal yang ringan dulu. Itu namanya tidak terstruktur. Jadi buat informan itu senyaman mungkin sehingga kita bisa memperoleh data yang kita inginkan. Jadi jangan di awal membuat informan itu tidak nyaman dengan pertanyaan kita sehingga wawancara tidak berlangsung dengan baik. Ya. Ada istilah rapport. Ya, rapport itu trust building. Ya, jadi bagaimana kita memperoleh kepercayaan dari informan. Jadi kita sampaikan nama kita siapa, kita dari mana, kita ke kampung ke rumah beliau ini dalam rangka apa. Jadi sebelum trust kita bangun, kita harus jujur dulu, ya menyampaikan siapa diri kita. Terus kita ketemu beliau ini dalam rangka apa. Jadi jangan ada hal-hal yang kita sembunyikan, karena itu akan mempengaruhi suasana wawancara berikutnya gitu. Ya. Jadi dalam kualitatif itu sumber data itu adalah manusia. Ya, jadi posisi narasumber di sini adalah informan. Nah, jadi yang kita ingin sajikan nanti adalah konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, mengenai peristiwa, mengenai aktivitas organisasi, mengenai perasaan, motivasi, keterlibatan dan lainnya. Ya, kita juga dalam kualitatif itu adalah melakukan rekonstruksi terhadap hal-hal yang terjadi di masa lalu. Ya, jadi bagaimana pengalaman dia tentang masa lalu misalnya. Tugas kita adalah melakukan rekonstruksi. Ya, sering ya kalau ada
peristiwa pembunuhan misalnya, ya, polisi melakukan rekonstruksi. Nah itu tugas kita sebagai peneliti. Sementara data-data itu berasal dari informan yang kita wawancarai. Nah, kalau supaya validitas dari rekonstruksi kita benar, itu catatan kita tuh kita tidak apa-apa kita bagikan ke mereka untuk dibaca ulang. Karena bisa jadi ada ungkapan-ungkapan yang mungkin tidak pas, atau penyebutan tahun, tanggal yang tidak pas, atau penyebutan lokasi misalnya yang tidak benar. Itu tidak apa-apa. Ya, yang namanya kita melakukan rekonstruksi, bisa benar bisa enggak. Ya, jadi jangan segan-segan kita menulis, kemudian kita menyampaikan ini loh yang kemarin saya wawancarai Bapak, mohon dikoreksi dan sebagainya. Ya. Nah, penelitian kualitatif itu beda dengan sejarah. Jadi sejarah itu kan melakukan apa ya? Diakronik ya dan sinkronik ya, menceritakan peristiwa-peristiwa secara kronologis. Nah, kalau antropologi misalnya, dia tidak hanya berbicara tentang masa lalu, merekonstruksi sejarah masa lalu, tapi bagaimana sejarah masa lalu dan masa kini itu bisa memproyeksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi dari wawancara itu kita tanyakan, ini kira-kira perayaan Maulid ini misalnya di masa datang itu akan seperti apa? Bapak melakukan apa saja? Ini anak-anak misalnya itu diajarkan apa supaya mereka bisa menjadi penerus misalnya tradisi keagamaan ini yang Bapak anggap menjadi ikon dari budaya Bapak misalnya. Itu nggak apa-apa. Ya. Ya, berikutnya. Ya. Ya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, jadi memang kita harus persiapkan. Jadi meskipun nanti wawancaranya berlangsung santai, tapi kita harus mempersiapkan semuanya. Bagaimana memahami pribadi dan peran informan dalam konteksnya. Jadi sebelum kita ketemu dengan informan, kita harus tanya-tanya dulu juga siapa nih orangnya, posisinya sebagai apa, dia suka apa, misalnya suka minum kopi atau suka merokok misalnya. Ya kita bawalah, misalnya kalau dia suka rokok misalnya, bawalah misalnya rokok. Kalau dia suka jisamsu, ya mungkin harus mampir dulu di warung, ya beli jisamsu, kemudian bertamu gitu. Jadi jangan sama sekali kosong gitu ya, kita nggak tahu ya informan yang kita wawancarai. Nah, kenapa kita harus memahami pribadi dan juga peran sosial dan juga konteks dari informan ini supaya itu tadi, supaya wawancara kita berjalan dengan lancar dan penuh keakraban. Karena biasanya mereka tanya, kamu tahu alamat saya dari siapa? Gitu kan. Itu kita harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena sekali kita tidak menjelaskan siapa kita, terus kenapa kita memilih dia, itu bukan trust atau kepercayaan yang muncul, alih-alih malah curiga gitu, ini intel atau apa ini ya yang dikirim dari Jakarta misalnya untuk memata-matai saya gitu. Itu pernah saya alami seperti itu ya. Dan tugas kita untuk menciptakan suasana yang mendukung ya. Mungkin kita bisa melakukan ice breaking juga, misalnya kalau suasana agak kaku atau cenderung memanas misalnya, itu kita harus pintar mencairkan suasana. Nah, kemudian setelah wawancara selesai itu jangan langsung pamit. Jadi ada strategi juga kapan kita pamit ya. Kalau misalnya kita diajak misalnya untuk berkunjung kalau dia punya toko misalnya, dia ajak, ayo kita ke toko saya, ya saya mau perlihatkan sesuatu. Padahal kita ada janji wawancara dengan informan lain. Ikuti. Jangan bilang, wah saya nggak bisa Pak, gitu misalnya. Saya nggak bisa Bu, saya ada wawancara dengan yang lain. Anda sudah membuat suasana kembali menjadi kaku lagi gitu ya, dan bahkan dia curiga tentang hal-hal yang lain gitu. Jadi
usahakan keakraban itu dijalin dan buat suasana dan kondisi bahwa Anda akan kembali lagi bertemu dengan beliau. Ya. Jadi jangan apa ya? Ya kita harus menjadikan diri kita ini sebagai orang yang dipercaya, orang yang ingin belajar dan akan lama tinggal di lingkungan informan gitu. Ya. Jadi apa ya? Prolong relationship itu yang kita harus bangun. Ketika trust sudah kita terima, tahap berikutnya adalah bagaimana mempertahankan hubungan dengan informan. Bahkan sampai sekarang pun setelah 10 tahun itu saya masih sering telepon-teleponan dengan informan saya di Bima. Ya, dan mereka selalu bertanya kabar saya gimana, anak saya gimana sekarang, sudah kuliah atau belum. Bahkan sekarang kami berteman di Facebook ya dengan informan kami gitu. Baik, berikutnya. Saya sampai berapa menit lagi nih, Mbak Eva? Ya. Hingga pukul 9, Prof. Mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan. Oke, sekarang tinggal 5 menit. 5 menit lagi. Oke, di spirit up ya, Prof. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Ini tugas Bu Eva untuk mengingatkan saya gitu. Ya. Baik, berikutnya mungkin sudah. Terus berikutnya, ya FGD penting juga ya. Kalau misalnya kita ingin ada triangulasi data, konfirmasi tentang topik tertentu dari berbagai pihak, itu kita bisa menyelenggarakan sebuah FGD, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita punya waktu yang cukup banyak, bisa kita skip FGD, tapi dengan melakukan wawancara secara terpisah ya untuk informan yang kita ingin wawancara. Ya, berikutnya. Terus, mungkin terakhir ya, mungkin di skip beberapa karena tinggal 5 menit ya. Terus, ini. Itu penting ya, sebelumnya itu penting kita melakukan filing ya. Jadi data-data yang kita terima itu kita perlu memberikan apa ya, alphanumerik ya. Ada huruf ya, kita jadikan simbol. Ini data apa misalnya, A itu data tentang apa, B data tentang apa. Kemudian ada angka misalnya di setiap data itu. Karena itu tadi yang saya sampaikan, kualitatif itu cenderung mencari hampir semua data yang kadang tidak penting, tapi kita merasa ini menarik. Tapi setelah sampai ke tempat kos, tempat kontrakan misalnya, kita bingung, ini data apa ini, kita mau apakan. Nah, penting kita melakukan filing. Ya, jadi ada namanya alphanumerik. Ya, kita seperti misalnya kita menomori buku-buku ya di perpustakaan misalnya. Ya, supaya kita tahu ini buku tentang filsafat, ini buku tentang agama, sosial, politik dan sebagainya. Oke, ini hanya teori saja dari Bernard. Informan itu siapa? Yaitu orang yang mudah bercerita dan paham tentang informasi yang kita butuhkan. Ya, bahkan dia bisa menjadi gatekeeper. Ya, mereka lah yang kemudian menunjukkan jalan kepada informan yang lain. Ya. Dan dialah orang yang menjembatani kalau ada informan yang curiga dengan keberadaan kita, dia menjadi jubir lah gitu ya. Ya kalau bisa kita jadikan sebagai asisten, ya, researcher. Ya. Berikutnya, ini tinggal sedikit ini. Ini saya kira Spradley ya. Ini saya kira tokoh di balik metode etnografi yang paling populer kita gunakan di dalam penelitian antropologi. Ya, jadi itu tadi syarat-syarat untuk memilih informan itu pertama dia mengetahui budaya miliknya sendiri. Ya, nggak mungkin kita tanya tentang budaya Jawa sementara dia nggak tahu tentang budaya Jawa misalnya. Dia terlibat langsung dari tradisi yang kita teliti atau peristiwa yang kita teliti. Ya, kemudian dia tidak basa-basi. Ya, dia to the point, terus terang, apa yang ingin disampaikan tanpa
memikirkan hal-hal yang formalistis dan sebagainya. Terus mereka punya waktu gitu, ya punya waktu untuk memberikan informasi. Ya itu tadi. Jadi wawancara itu harus berlangsung penuh persahabatan, ya. Kita sampaikan apa tujuan kita, kemudian kita jelaskan bahwa kita akan merekam. Ya jangan menggunakan alat perekam kayak James Bond ya, yang tersembunyi misalnya. Ya itu harus kita sampaikan. Saya akan merekam. Terus kalau nama Bapak harus dirahasiakan, saya akan merahasiakan. Kalau enggak, ya harus minta persetujuan. Jadi jangan menimbulkan kecurigaan, karena yang kita ingin bangun adalah kepercayaan. Ya berikutnya. Nah ini terakhir ini. Jadi diklik lagi mungkin ya. Jadi penelitian kualitatif itu berjalan seiring dengan analisis data. Jadi tidak boleh terpisah. Jadi sehari ketika kita melakukan wawancara, kembali ke kamar, ke rumah, itu langsung kita melakukan analisis. Ya, seperti tadi, kita melakukan filing ya. Ini data apa sih? Ini data apa sih? Oh, data tentang agama ini saya masih kurang. Jadi langsung kita melakukan analisis. Oh, besok saya akan ketemu lagi dengan Bapak yang tadi. Kayaknya ada pertanyaan lagi yang saya ingin tanyakan setelah menganalisis data tentang agama misalnya. Jadi kita mengumpulkan data sambil menganalisis supaya kita tahu mana kekurangan data yang ada di satu aspek atau satu pertanyaan misalnya. Ya, berikutnya. Terakhir lagi nih Bu Eva ya. Ya, jadi prosesnya tuh non-linear ya menurut Spratly. Jadi tidak berujung. Jadi kita mengajukan pertanyaan, terus kita mengumpulkan data, terus kita membuat catatan lapangan sambil menganalisis data, terus kita menulis laporan, terus klik lagi. Ternyata ketika kita menulis laporan dan menganalisis data, muncul pertanyaan baru. Kita tanyakan lagi, kita mengumpulkan data lagi, kita membuat catatan lapangan lagi. Terus berputar seperti itu. Nah ini yang saya sebut dengan tanpa batas atau sampai ke titik jenuh. Jadi penelitian kualitatif itu akan berhenti kalau memang pertama ya dana penelitiannya sudah habis, ya atau pembimbing sudah menelpon kita, Adlin, waktunya kamu kembali. Ya, jadi betapa menariknya penelitian kualitatif dan betapa tidak berujungnya penelitian kualitatif itu, karena dia berangkat dari pengalaman empiris kita di lapangan. Semakin kita mendalami, semakin menimbulkan pertanyaan dan tidak ada yang tidak menarik, semuanya menarik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan kita berdiskusi setelah penyampaian ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Eva. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Adlin atas paparannya yang sangat luar biasa, ini mencerahkan, insightful, sama dan plus thought provoking, apa itu bahasa Indonesianya. Jadi membuat kita menjadi mikir gitu, bahwa ternyata yang namanya penelitian kualitatif itu tidak semudah yang yang kita bayangkan. Jadi ternyata misalnya untuk membedakan antara responden dengan informan itu juga tidak mudah, itu ada kriteria-kriteria yang harus kita ikuti. Nah, sebelum kami ingin mengundang Bapak Ibu dalam waktu 30 menit ini untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apabila ingin bertanya langsung untuk raise hand atau apa itu bahasa Indonesianya? Mengangkat tangan. Ya, silakan Bapak hand. Ibu. Yes. Pak Nino, silakan Pak Nino. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin Pak Adlin, saya ingin menanyakan, tadi disebutkan dalam paparannya kalau yang namanya kualitatif ini kan tanpa batas dan berbeda dengan kuantitatif yang memang istilahnya hasilnya itu ya
udah gitu fix seperti itu. Sedangkan dari kualitatif ini kan benar-benar saya lihat banyak subjektivitas. Nah, kalau banyak subjektivitas ini porsinya itu seperti apa gitu? Karena kalau kita lihat ini apa yang namanya ya, untuk kualitatif ini kan perspektif dari peneliti ini benar-benar apa ya, yang bikin unik gitu. Mungkin misalnya saya dari Indonesia meneliti tentang Indonesia akan berbeda dengan teman saya yang misalnya dari Belanda untuk meneliti Indonesia. Jadi seberapa besar subjektivitasnya itu dari kualitatif ini, dan tadi mungkin saya perlu pencerahan mengenai justifikasi gitu. Justifikasi tadi terakhir Pak Adlin bilang, wah kayaknya biayanya udah nggak cukup nih gitu. Atau misalnya ya memang waktunya itu sudah dipanggil pembimbing. Jadi sampai di mana kita harus oke, ini stop, justifikasi kita seperti ini. Apakah itu dibolehkan atau ada syarat-syarat khusus yang untuk menjustify sesuatu itu. Itu saja dulu Pak Adlin. Terima kasih Bu Eva. Ya. Terima kasih Pak Nino. Silakan Prof. Adlin. Langsung ya? Ya, langsung. Ya. Ya, jadi memang komunikasi dengan pembimbing itu harus terus dilakukan. Jadi lewat email misalnya kita bisa mengirim report on daily basis misalnya ke pembimbing sambil meminta arahan gitu. Biasanya di minggu-minggu awal itu pembimbing hanya bilang it's interesting, keep going gitu, atau keep up the good job, selalu begitu. Terus karena menurut pembimbing minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama, kalau penelitiannya 1 tahun ya, seperti yang saya alami, dan ini tergantung dana ya. Saya nggak tahu kalau program di di UNJ ini memberikan dana penelitian untuk 1 tahun. Nah, biasanya minggu-minggu awal dan bulan-bulan pertama itu kita serba serba bertanya saja gitu di awal-awal, karena semuanya menarik. Ya, itu tadi saya bilang, ibaratnya kalau kita punya daftar belanja, ketika masuk ke supermarket misalnya, ya yang kita lihat malah yang lain gitu ya. Misalnya apalagi kalau ada diskon misalnya kan, diskon besar-besaran, yang tadinya kita mau belanja beras misalnya, gula, itu jadi lupa. Malah beli misalnya Bu Eva ya, biasanya kalau masuk supermarket atau mall gitu. Ya, Beli minyak goreng Pak kalau saya. Iya. Ya, jadi minyak goreng, terutama yang diskonan. Ya, nah, jadi itu tadi. Jadi daftar pertanyaan dan fokus penelitian itu tetap kita pegangi, tapi jangan sampai kemudian itu membuat kita kaku. Jadi itu tadi saya bilang, sambil melakukan pengumpulan data, analisis data juga tetap kita harus lakukan, dan itu harus on daily basis. Ya, oh ini data yang sebenarnya yang lebih penting saya cari. Ini enggak, ini menarik juga sih, tapi kayaknya bukan ini yang jadi fokus, ini nanti aja lah gitu. Ya. Nah, terus diskusi dengan pembimbing setiap minggu atau setiap bulan supaya pembimbing bisa mengarahkan gitu. Dan pembimbing juga bisa mengingatkan, Anda ini sudah Adlin, Anda sudah 2 bulan, 3 bulan, ingat Anda punya waktu tinggal 7 bulan misalnya. Be fokus gitu. Gitu. Jadi itu tadi, penelitian kualitatif itu karena yang kita teliti adalah manusia, maka dinamis, ya, tidak statis. Kita tidak tahu kapan ujungnya, ya. Jadi harus ada self disiplin juga, ya. Kemudian kedua, kita tahu bahwa dana kita hanya cukup 1 tahun misalnya, ya. Dan yang terakhir, kita tahu bahwa kita akan selesai dalam 3 tahun misalnya, ya, kecuali kalau kita misalnya diberikan waktu 7 tahun atau 10 tahun gitu. Jadi batasan-batasan itu bisa menjadi guidance bagi kita untuk tidak terlalu menganggap semuanya ini menarik untuk kita tulis di lapangan. Saya kira itu mungkin. Terima kasih banyak Prof. Adlin. Berikutnya Sama-sama. Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Pak Firdaus, silakan Pak Firdaus.
Terima kasih Bu Eva. Mas Prof, Mas Nino yang barusan nanya itu ada di Scotland. Jadi ini siap-siap untuk ngambil data ya, Mas Nino ya. Oh iya. Dan penelitiannya tentang pariwisata gitu. Jadi ini mungkin bagus juga nih supaya nggak cepat puas begitu ya. Meneliti tentang pariwisata. Jam berapa di sana, Mas Nino? Ini masih jam 3 sore di sini. Oh. Iya, masih siang. Ya, Iya. dan kebetulan juga hari ini ulang tahunnya Mas Nino ini, Mas Prof Adlin. Iya ini. Wah, mantap. Jadi emang kuliahnya virtual dulu ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Mas Prof, ini saya ikutan mau nanya juga. Kalau tadi cerita tentang penelitiannya itu kan sangat sangat kaya ya, karena memang Mas Adlin ini kan ya S2-nya 2 kali begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang sempat berpikir kok ya capek kuliah, ternyata ada yang nggak puas satu S3 gitu. Jadi ini juga mengingatkan saya tentang figur Gus Nadir yang waktu itu juga mengambil S2 ya pada waktu itu. S3. Maaf, S3 2 gitu, bahkan bersamaan katanya yang saya dengar itu. Jadi ini contoh-contoh hidup ya Bapak Ibu yang yang real di depan mata gitu. Ada yang enggak berhenti semangatnya begitu untuk mengambil S3. Mas Adlin menyelesaikan S3 pertamanya di UI dan kemudian diminta mengambil S3 lagi. Jadi bukan pengen Bapak Ibu, tapi diminta oleh supervisornya ya yang ada di Australian National University untuk menjadi mahasiswa S3 lagi karena ada satu proyek yang waktu itu sangat terkenal ya. Belajar Islam dari timur ya, semacam kayak gitu ya Mas Adlin ya. Being Muslim in Eastern Indonesia. Being Muslim in Eastern Indonesia. Jadi itu penelitian yang sangat menarik, terutama karena mayoritas penelitian tentang Islam itu didominasi oleh Jawa dan Sumatera begitu kalau di Indonesia. Maka tadi kajiannya menjadi sangat menarik begitu. Mas Adlin, saya juga jadi ikutan pengen nanya ini. Seberapa lama data itu sebetulnya? Maksud saya begini, kan tadi penelitiannya banyak sekali ya Mas Adlin ya. Ada di Bima, ada juga di Jawa, ada juga bahkan penelitian tentang manuskrip dan seterusnya. Bagaimana kalau kita pada satu waktu meneliti dan kemudian kita berganti topik dan seterusnya, dan kita ingin merevisit gitu, mengunjungi lagi data lama kita begitu. Seberapa lama data itu dianggap data yang kadaluarsa begitu, kalau ada istilah data kadaluarsa, atau sesungguhnya penelitian itu kalau tadi melihat siklusnya ternyata tidak pernah mati begitu. Apakah boleh kita merevisit lagi dan revisit seperti apa yang bisa membuat kemudian data itu menjadi sesuatu yang tetap menarik, terutama ketika akan dipublikasikan misalnya begitu. Terima kasih Mas Prof. Ya, makasih. Karena ini perilaku manusia ya, saya kira kalau tidak ada peristiwa besar misalnya yang kemudian memiliki dampak yang luar biasa terhadap perilaku manusia, saya kira tidak mesti setiap tahun kita melakukan kunjungan ya ke daerah gitu ya misalnya. Beda misalnya di masa pandemi ini ya, ini kan 2 tahun ya, praktis mengubah habituasi yang terjadi di masyarakat kita. Itu mungkin ada mungkin dampak yang sangat signifikan ya, yang mempengaruhi perilaku manusia. Itu bisa kita lakukan revisiting. Tapi kan tidak kemudian semua musnah ya dalam satu desa misalnya kan ya, paling ada yang sakit, ada yang meninggal dan sebagainya. Nah beda misalnya di kerajaan Sanggar, kerajaan Tambora ya, ketika Gunung Tambora meletus, itu kan 2 kerajaan itu terkubur, bukan hanya manusianya tapi budayanya juga ikut terkubur oleh letusan Merapi itu. Itu bahasanya juga hilang ya.
itu perlu melakukan kunjungan kembali gitu. Nah, misalnya tentang agama Jawa, itu kan ada satu mahasiswa pasca di CRCS di UGM, namanya Nuris Amanah. Itu kan menulis buku, judulnya 50 tahun pasca Clifford Geertz, ya, agama Jawa. Yang dia temukan menarik, karena yang tadinya abangan, abangan itu Muslim KTP ya, nominal Muslim, itu kembali ke agama leluhur, ya, kembali ke agama Jawa kuno gitu, ya, karena merasa dia tidak enjoy dengan Islam Wahabi misalnya, yang terlalu kaku dan sebagainya. Ya. Nah, itu temuan dia, dan itu ya wajar saja. Itu temuan penelitian dia setelah 50 tahun mengamati trikotomi yang dibuat oleh Clifford Geertz, santri abangan priayi. Ya, saya kira itu mungkin. Terima kasih Mas Prof. Jadi prinsipnya kita tetap bisa ini ya, mengunjungi ulang walaupun tadi tidak terlalu sering ketika tidak ada misalnya signifikansi yang baru mungkin ya Mas Prof ya. Ya, ada satu artikel saya yang terbit di itu tadi di Malay Indonesia and the Malay World. Saya mengambil data yang lama, ya, data 2011 untuk melihat bagaimana hubungan NU dan Muhammadiyah saat ini. Itu sama yang Prof. Muhammad Ali ya, bukan editornya? Bukan. 2020 ya terbit di Indonesia and the Malay World. Karena selama ini kan NU dan Muhammadiyah dipahami dua ormas keagamaan yang berselisih paham tentang bid'ah. Boleh tidaknya perayaan Maulid Nabi misalnya. Oh iya. Ya, Muhammadiyah misalnya menganggap Maulid Nabi itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah. Tapi tidak melakukan takfir ya seperti kalangan Salafi misalnya Wahabi kan. Hanya Muhammadiyah itu menganggap bahwa kitab Barzanji itu kan bukan kitab suci seperti Al-Quran misalnya. Nah, kenapa wajib dibaca dalam perayaan Maulid? Nah, yang menarik yang saya temukan, Muhammadiyah dan NU di Bima itu bersama-sama dalam perayaan Maulid. Dan difasilitasi oleh Sultan Bima. Nah, apa yang dilakukan oleh Sultan Bima sebelum pembacaan Barzanji pada saat Maulid itu diawali dengan pembacaan kitab suci Al-Quran. Dan ceramah tausiah tentang pentingnya meneladani akhlak dari Rasulullah SAW. Dan yang berceramah itu adalah tokoh Muhammadiyah. Nah, setelah itu kemudian tokoh NU memimpin doa Barzanji. Jadi bagaimana dua tradisi keagamaan ini bisa bersatu ya, dalam perayaan yang sama tanpa ada klaim mana yang paling benar, ada klaim ini bid'ah dan sebagainya, dan itu difasilitasi oleh Sultan. Nah, ini yang kemudian saya beri judul Revisiting NU and Muhammadiyah in Indonesia. The Accommodation of Islamic Reformism in Bima. Jadi bagaimana Muhammadiyah itu diterima dalam tradisi Maulid Nabi. Pas sekali ininya momentum dan case study-nya ya Mas Prof. Ya, jadi boleh menggunakan data lama tapi dengan melakukan refleksi terhadap situasi yang terjadi di daerah lain atau secara nasional misalnya. Baik, ya. Terima kasih. Ini tidak terkait dengan pernyataan Pak Menteri Agama ya kemarin ya. Kementerian Agama itu adalah pemberian untuk NU ya. Saya kira sudah dijelaskan. Siap. Ada pertanyaan Pak Hakam di chat, Bu.
Silakan Pak Hakam. Enggak, sudah Bila- ditanyakan di Oh, chat. sudah Iya. ditanyakan di chat. Atau saya Bentar. bacakan? Ya, saya Oke. pakai kacamata dulu, Pak. Oh, siap. Mohon izin bertanya, apakah dalam penelitian harus selalu ada satu perangkat teori analisis utama untuk menganalisis subjek penelitian, atau sebenarnya bisa juga menganalisis secara runut saja dengan beragam teori atau referensi terkait tanpa harus terpaku saja pada sebuah teori besar atau grand teori tertentu? Silakan, Prof. Ya, kalau kualitatif itu yang kita lakukan adalah theoreticizing. Kita malah membangun teori. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu yang kita lakukan adalah falsifikasi teori. Kita membuktikan teori ini valid atau tidak. Jadi berbalik, kalau kualitatif itu lebih induktif, kalau kuantitatif itu deduktif. Jadi malah data itu yang kita harus jadikan dasar untuk membuat teori. Ya. Artinya kalau Tapi begitu, bukan berarti kita tidak boleh tahu teori apapun. Ya. Ibaratnya kita ke hutan belantara, kita harus siap dengan persenjataan lah yang untuk bagaimana kita membela diri lah gitu ya. Tapi kita gunakan senjata itu tergantung ancaman yang ada di hadapan kita. Jadi nggak mungkin kita semua keluarkan tombak, panah, pedang gitu. Padahal yang datang cuma nyamuk misalnya, kan nggak mungkin. Jadi kualitatif itu sifatnya itu grounded, ya. What is really happening on the ground itu yang kita harus amati. Dan yang kita ingin gali adalah emic view. Emic view itu adalah natives understanding. Apa yang dipahami oleh masyarakat yang kita teliti. Jadi jangan kita bawa teori, karena bukan ethic view yang kita ingin paksakan, tapi kita rely terhadap apa yang masyarakat pahami. Jadi tidak wajib ya kita menggunakan teori apapun. Justru malah kita diminta untuk membangun teori dari data yang kita temukan di lapangan. Ya, artinya kalau begitu Prof, untuk penelitian etnografi memang prinsipnya adalah menggunakan prinsip-prinsip dari grounded theory dulu, karena Ya. memang jadi seolah-olah kita tuh harus free dulu ya, bukannya berarti kita dalam artian tidak punya senjata-senjata tadi, tetap punya senjatanya, tetapi memang kita harus, jadi kita ini membangun teorinya, bukan untuk memfalsifikasi seperti dalam penelitian kuantitatif. Begitu ya, Ya. Prof ya? Ya, terima kasih banyak Prof. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Pak Agung? Oh, Pak Setio Ferry. Ya, silakan Pak Setio Ferry. Pak Ferry, silakan. Baik, terima kasih Bu Eva. Selamat malam Prof. Adlin. Malam Pak. Pertanyaan saya sederhana untuk Prof. Adlin. Ini terkait dengan depth interview ya Prof. Tadi kan Prof menyampaikan bahwa kalau kita melakukan depth interview itu sebisa mungkin kita bertanya berulang kali sampai kita merasa jenuh atau menganggap tidak ada lagi informasi-informasi baru yang bisa kita gali dari si informan ya Prof. Mungkin saya sampaikan dulu, penelitian saya ini sebenarnya penelitian kuantitatif, tapi saya coba melakukan wawancara terhadap beberapa orang responden untuk memperkaya konteks maupun temuan-temuan kuantitatif saya. Di mana responden ataupun informan yang saya gunakan itu adalah para praktisi bisnis di sektor industri kopi. Nah, masalah yang saya hadapi adalah kebalikan dari kondisi ideal yang tadi dipaparkan oleh Prof. Adlin. Kalau Prof. Adlin tadi secara implisit menyiratkan bahwa si informan itu begitu terbukanya untuk menerima kita melakukan wawancara berulang kali, di saya kondisinya sebaliknya. Jadi baru 30 menit, 45 menit melakukan wawancara itu kayaknya si praktisi ini udah udah pengen buru-buru udahan aja gitu. Ada lagi mas. Ini gimana Prof? Untuk mengakali atau mungkin ada tips-tips dari Prof. Adlin supaya kita bisa menggali informasi secara maksimal tanpa dalam tanda kutip ya ada batas waktu yang diberikan oleh si informan tersebut. Nah, itu pertanyaan saya untuk Prof. Adlin mungkin. Kemudian kedua ini pertanyaannya bukan untuk Prof. Adlin tapi untuk Bu Eva. Bu Eva apa kabar? Oke, itu aja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, saya jawab pertanyaan untuk Bu Eva atau gimana nih? Ini Pak Ferry emang intinya memang ngeledakin saya. Kayaknya baik-baik aja kabarnya Bu Eva ini. Ya. Baik.
Pak Ferry ya, saya juga ya karena saya alumni sosiologi juga ya, kuantitatif ya paham lah gitu, dan selama ini sebagai kapus kita lebih fokus menyusun indeks-indeks ya di Kementerian Agama, karena kalau penelitian kualitatif 1 tahun itu dananya nggak ada, jadi kita umumnya melakukan survei. Nah, apa yang kita lakukan memang harus ada stimulus yang kita harus janjikan, karena biasanya respon rate itu rendah ya untuk responden, misalnya yang terutama yang tinggal di perkotaan ya, yang waktunya tidak banyak, apalagi trust itu kan sangat rendah ya di masyarakat perkotaan ya. Ini survei apa lagi nih, terus benefitnya untuk saya apa kalau saya jawab ini misalnya. Jadi respon rate-nya itu harus kita perhatikan. Nah, apa yang saya lakukan biasanya itu ya kita janjikan misalnya 10 responden yang terpilih dapat hadiah misalnya, total 2 juta misalnya, atau responden yang mengirim jawabannya dapat pulsa 100.000 misalnya. Jadi dikalikan aja, kalau respondennya 1.000 kali 100.000. Tapi yang kita lakukan itu aja, 10 atau 20 atau 50 responden terpilih akan menerima kiriman pulsa misalnya. Jadi harus ada stimulus ya. Kedua, harus meminjam otoritas yang bagi mereka itu dipercaya. Ketika mereka memberikan jawaban itu, mereka bisa percaya kemana data itu mereka serahkan. Jadi kalau bisa ada surat ya, ada surat resmi. Misalnya kalau yang diteliti pelaku bisnis misalnya, ya mungkin ada surat resmi dari Kementerian Perindustrian misalnya, atau Kementerian UKM misalnya, karena itu akan meningkatkan respon rate ya, respon dari responden. Ya, yang ketiga memang harus ada gatekeeper yang tadi saya sebutkan. Ada orang yang dikenal oleh responden gitu atau informan itu. Jadi kita kan orang asing, ya, orang yang baru dikenal. Nah, supaya kita dipercaya harus ada yang ngantar gitu. Harus ada guide. Ya, guide inilah yang menjelaskan Pak Ferry siapa, terus survei ini untuk apa, untuk studi dia sebagai PhD student gitu, dan bantuan Bapak akan memperlancar studi Pak Ferry gitu dan sebagainya. Saya kira 3 tips itu mudah-mudahan bisa membantu. Makasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Adlin. Terus pertanyaan yang kedua, silakan Bu Eva dijawab. Saya tunggu jawabannya. Alhamdulillah kondisi saya baik, Pak Ferry. Oke, titip Mas Agung ya Mbak. Bu. Siap. Baik, terima kasih. Aduh, Pak Ferry ini di depan. Iya. Ini kayak DG nih kayaknya, ini model tempat duduknya ini. Ya, terima kasih banyak Prof. Adlin. Ini karena waktu sudah pukul 21.27, tinggal 3 menit. Ini izinkan saya menyimpulkan sedikit Prof. Adlin. Jadi untuk penelitian kualitatif, khususnya ini malam ini kita membahas dengan dalam terkait dengan penelitian etnografi. Jadi untuk penelitian etnografi kita fokusnya pertama-tama adalah pada narasinya atau pada potongan kalimat. Nah, itu untuk narasi potongan kalimat, itu misalnya kalau kita melihat dari sumber data kita, umpamanya tadi sampai Prof. Adlin itu melakukan penelusuran data ya, filolog berarti seperti itu ya Prof ya. Nah, artinya kita melihat archive-nya, dokumen-dokumen yang ada, terus lalu kemudian kita juga hati-hati ketika misalnya tadi, umpamanya tadi misalnya dari Pak Ferry, itu ada informan, sedangkan informan itu kan memang kita jadikan sebagai mitra kita. Nah, kalau misalnya bukan mitra, mungkin bisa kita katakan sebagai responden, seperti itu mungkin ya Prof ya. Nah, terus lalu kemudian di sini kita juga harus memperhatikan sumber data kita, kemudian jenis-jenis sampling untuk di kualitatif dengan di kuantitatif itu ada perbedaan. Lalu juga untuk teknik pengumpulan data, karena teknik pengumpulan data di sini ketika data collection itu dilakukan, itu juga kita harus melakukan at the same time itu adalah analisis data. Nah, prosesnya itu sifatnya non-linear atau yang sifatnya sirkular dan juga tidak terbatas.
Lalu jangan lupa ketika kita sudah mendapatkan data, kita melakukan coding system. Seperti itu Prof ya. Ketika di coding nanti ada axial coding dan segala macam itu. Terus lalu juga untuk teknik pengumpulan data, itu ada misalnya ada FGD, wawancara, dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Prof. Adlin atas paparan yang sangat luar biasa. Ini mohon maaf kalau bila ada kesalahan-kesalahan atau candaan-candaan kami gitu, yang sebenarnya itu untuk menghangatkan suasana. Ini aduh, perlu dihangatkan katanya saya, ya Allah. Emang saya bisa apa ya Allah? Dihangatkan. Jadi ini saya mau mengembalikan kepada Pak Firdaus selaku MC. Silakan Pak Firdaus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Bu Eva-nya sudah bicara menghangatkan sayur lodeh, jadinya dioper lagi nih. Baik, terima kasih Bu Eva, dan sekali lagi Mas Prof, kami berterima kasih atas sharing pengalamannya. Saya yakin tadi cukup banyak menginspirasi, bahkan peserta yang tadinya kami berpikir kegiatan ini akan eksklusif untuk dosen penerima beasiswa, ternyata juga sempat terinfo keluar, dan ada juga dosen dari luar UNJ yang ikut hadir. Ini tentu saja kami sangat berbahagia begitu, artinya kemanfaatan kegiatan malam ini bisa lebih luas lagi. Nah, Prof, sebelum nanti kita akan menutup secara resmi, kami selanjutnya ingin meminta foto bareng. Kalimat penutup ya dari Ketua Tim Pengelola Beasiswa SFD pada Bapak Agung Premono PhD, disilahkan. Maturnuwun Pak Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga sehat semua. Baik, saya di sini sebagai penanggung jawab kegiatan beasiswa Prof. Adlin. Perkenalkan, saya Agung. Saya selaku penanggung jawab, terima kasih yang pertama tak terhingga kepada Prof. Muhammad Adlin Sila atas perkenannya berbagi di sela-sela kesibukannya. Tentu saja peserta beasiswa ini beragam seperti yang disampaikan Pak Jafar selaku manajer, bahwa semua fakultas ada, termasuk saya sendiri fakultas teknik, Pak Jafar juga fakultas teknik. Ini mendapat pencerahan buat saya, ternyata ada yang seperti ini. Jadi termasuk terima kasih banget Prof. Adlin telah membuka wawasan buat kami khususnya dari bidang teknik dan MIPA yang berkutat dengan angka kuantitatif menjadi hal baru dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan terutama bermanfaat untuk para teman-teman yang saat ini sedang berjuang menyusun publikasi dan disertasi dalam rangka menyelesaikan S3 yang dinilai dari SFD. Semoga ilmu yang diberikan oleh Prof. Adlin dapat menjadi berkah untuk kita semua, dan kepada beliau yang berkenan berbagi ilmu mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin. Untuk acara sama-sama Prof, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tadi pesannya sudah tutup ya Pak. Jadi yang buka Pak Jafar tutup saya Prof. Jadi ini saya yang dibuka saya Pak. Kalau boleh bukan saya Prof. Jadi kami Bismillahirrahmanirrahim mengucapkan, mari kita sama-sama tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Demikianlah tadi Bapak dan Ibu, selesai sudah rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini dengan resmi ditutup oleh Bapak Agung Premono PhD. Bapak dan Ibu, selaku MC kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau tutur kata yang kurang pas. Mohon itu dianggap sebagai ya guyon saja ya Bapak Ibu, karena ini mengelola rekan-rekan dosen untuk S3 ini tidak sembarangan begitu ya. Jadi semoga ini adalah diskusi yang tetap mencerahkan dan juga memberikan manfaat untuk kita semua. Bahkan ini saya juga menginformasikan
Pak Jafar, ternyata Prof. Ivan juga hadir ini. Luar biasa. Ya, jadi kegiatan ini insya Allah akan dilanjutkan ya Bapak Ibu penerima beasiswa dengan seri-seri selanjutnya. Jika pada malam hari ini kita sudah membahas penelitian kualitatif, insya Allah ke depan juga akan dibahas penelitian kuantitatif dan juga rangkaian series yang lain. Demikian dari kami, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prof. Terima kasih sama-sama. Ya, luar biasa ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung dari berbagai tempat yang jadi dari KL ini sudah malam katanya di KL 1 jam lebih cepat. Ada yang di Eropa masih siang. Ada yang di Jakarta. Ada yang siap-siap berangkat juga. KL udah malam cuman nggak bisa tidur kayaknya. Oh iya tuh ditanya Pak Jafar tuh. Yang dari KL mana katanya ditanya Pak Jafar. Malam cuman nggak bisa tidur di sana kayaknya. Bapak Ibu yang mungkin belum sempat mengisi kehadiran, linknya ada di kolom chat kita ya. Foto dulu. Oke. Foto. Makasih ya. Udah pada cabut kasihan ya. Iya, makasih Nino Bapak mana Ibu. udah keluar ya dia ya, yang ulang tahun. Siapa? Nino ya? Iya, Oh, dia udah keluar. Harusnya kerjain dulu dia. Iya, Nino mungkin mau ngopi ya. bareng ya. Di Eropa ngopi-ngopi. Yuk, pamit ya. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Erika ya, makasih Mas Saka, makasih ya pertanyaannya. Bu Eva. Baik. Terima kasih banyak Bu Erika. Baik, silakan Mas Arief di end dari host saja. Makasih.